Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Rotek YouTube channel sama aku Malvin. Dan yes, judul videonya yang kalian baca itu nggak salah. Gua abis beli power bank total 10 juta rupiah. Boom. Yes, kita akan bahas lengkap di video kali ini, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, so taruh lagi. Gue cuma mindahin dong dari tadi ya. Jadi kemarin kita habis bahas power bank kan, dan seru banget, komen-komennya juga rame, dan gue tahu karena pada nanyain udah sekian lama akhirnya videonya kesampaian. Dan kali ini ya mungkin ini sekedar kita having fun aja. Gue nyobain power bank yang bener-bener over the top, yang gila fiturnya dan lumayan seru buat dibahas bareng-bareng. Makanya gue jadiin satu video aja di video kali ini. So kita mulai dari yang pertama. Ini power bank yang seru banget dibahas di luar negeri gitu, sampai MKBHD ada juga nyobain. Let's go. Alright, kita mulai dari power bank seharga HP. Ini dia ShareGeek Storm 2 Slim. Ya, jadi ini power bank, boxnya aja udah kayak box HP banget ya. Yuk kita buka. Yes. Nah, dapat user manual, dapat case, dapat kabel warna kuning, sama power banknya. Oke. Nah, ini dia guys, ShareGeek 2. Wah, masih kebungkus plastik lagi ini dalamannya. Oh, gampang bukanya. Nah, here we go. Lala. Jadi kalian bisa lihat ya, ini tuh kalau gue bisa bilang kayak power bank versi nothing ya. Jadi yang transparan-transparan gitu kan mereknya mereka kan. Nah ini tapi versi power banknya, tapi sayangnya baterainya nih warnanya ungu. Ngejer emang, coba baterainya warnanya kayak hitam gitu ya, atau abu-abu, mungkin bakalan lebih nampol ya. Nah yang keren di sini adalah kalian bisa lihat nih kayak internal circuitnya ya. Jadi dengan konsep transparan tadi, dan dia itu ada kayak layarnya gitu guys. Kok nggak hidup? Nanti gue cobain deh. Nah sambil kita lihat ke bagian bawah, di sini sama sih ada tulisan outputnya doang kayak gitu. Ini intinya dia tuh totalnya bisa 130 watt. Jadi kalian bisa pakai buat ngecas laptop, ngecas tablet, ngecas Nintendo Switch, ngecas HP, apalagi bakalan kencang-kencang aja. Dan untuk urusan portnya dia emang cuma punya dua nih sayangnya, USB-A dan USB Type-C, kebalik nih. Nah, USB-A dan USB-C. Ya gitu deh. Cuma dari overall ini pakai bahan plastik aja ya, tapi kalian juga dapat nih ada case yang lumayan keren ya, ShareGeek, dan dapat kabel warna kuning. Ih, gua keinget kabelnya HP OnePlus nih ya. Kita coba aja nih. Coba kita colok. Tuh kok layarnya tidak hidup ya, guys. Coba kita pakai ngecas laptop mungkin. Oke, ini kebetulan gua taruh laptop di meja. Oh, hidup. Yes. Nah, ini dia nih fitur yang paling killer di antara yang lain ya. Jadi dia itu punya layar buat nunjukin nih kita ngecas wattnya yang keluar seberapa banyak. Kapasitas power banknya juga tertulis tuh di situ ya. Ada angka 56. Kalau kalian bisa lihat tuh ya secara detail semuanya ya. Berapa volt yang keluar, berapa ampere, dan watt totalnya. Jadi 15 volt. Hampir 2 ampere, total outputnya sekitar 26,97 watt. Ada suhunya juga, 29 derajat suhu baterai, 30 derajat suhu sirkuitnya. Wow, ini warna-warni banget, jadi super keren ya, informasinya lengkap. Dan di sini ada tulisan input juga, kalau kalian ngecas power bank ini mungkin akan kelihatan juga ya. USB-nya dikit banget ya, cuma 2 doang. Dan ya ini selling point utamanya si layar yang keren ini, bisa dibilang nggak ada power bank lain yang punya nih. Nah untuk kapasitasnya tadi 20.000 mAh, katanya sendiri di websitenya si ShareGeek dia itu bisa ngecas 4 kali untuk iPhone yang terbaru 13 series, bisa 1,5 kali buat MacBook, buat iPad, dan juga bisa ngecas sampai dengan 3 kali buat Nintendo Switch gitu. Dan ya 130 watt total output, tapi untuk satu portnya sendiri yang USB-C ini bisa 100 watt, yang USB-A itu bisa 30 watt, jadi total dua-duanya 130. Cuma ini karena gue ngecas MacBook Air M2 ini dayanya termasuk hemat ya, ini cuma pakai 30 watt. Itu sih so far overall power bank yang
paling wah, yang paling menarik mungkin secara desain ya. Dan harganya juga nggak main-main. Powerbank ini dijual di Indonesia. Gue ketemu ada yang jual di harga 3,9 juta rupiah. Yes, bisa beli satu HP 5G. Oke guys, sedikit tambahan nih ya. Jadi ternyata kita itu bisa ada menunya. Di dalam si powerbanknya ini kita bisa, tadi gue tahan aja tombolnya, dia masuk ke bagian sini untuk ngecekin info baterainya. Temperatur unitnya kita bisa ganti Celsius atau Fahrenheit. Kita bisa kasih timer juga, waduh, dan ada display sleep, itu kita bisa atur, misalnya kita mau matiin setelah 1 menit, itu bisa, nah di awal lagi, nah ini kita bisa tekan, dan kalau mau masuk kita tekan 1 kali, dan kita misalnya ganti ya, oh ini bisa display direction juga bisa diganti, mau atas bawah, 1 menit, 5 menit, off, dan kalau udah oke kita confirm, dan kita bisa masuk settingan lagi di bawah. Kalau mau matiin, power off ke sini baru kita tahan ya. Tuh. Ya spesial sih ya, kayak beneran ada HP gitu. Jadi kalian di dalam si power bank ini ada OS-nya. Bisa di setting-setting gitu. Canggih sih. Oke, lanjut. Yang kedua, ini yang gue bilang, ini bisa dibilang mirip sebenarnya sama power bank tadi secara fungsi ya, tapi harganya lebih affordable jauh. Yuk kita cek. So, here we go. Ini dia, namanya adalah Baseus ya, dari Baseus, kodenya Blade Series, pedang-pedangan. Siapa yang suka main pedang-pedangan? Jadi ini power bank dengan kapasitas yang gede dan speknya juga kalian bisa cek sendiri aja ya. 20.000 mAh juga, outputnya juga bisa sampai 100 watt. Tapi ya ini ya, kalau kita baca ya, kapasitinya itu tulisannya 5.000 mAh. Tapi dia 14,8 volt atau 74 watt hour. Nah ini yang kemarin jadi banyak perbincangan di video power bank kita sebelumnya. Jadi kalau kalian lihat power bank itu mungkin gampangnya memang lihat si mAh-nya. Tapi sebenarnya mAh itu tuh adalah hasil perkalian juga, bukan hasil kayak bener-bener voltase yang sama atau mAh kapasitas yang sama dengan kapasitas HP ya. Misalnya kapasitas HP sekarang 5.000 mAh, sebenarnya itu belum tentu sama dengan kapasitas 10.000 mAh karena isi baterai dari power bank itu tuh biasanya pakai 3,7 volt. Sedangkan di smartphone itu voltasenya tuh 5 volt biasanya. Sama kayak gini nih, makanya di sini tuh tulisnya adalah 5.000 mAh tapi 14,8 volt. Nah, yang penting lagi adalah yang paling terakhir sebenarnya ini, 74 watt hour. Ini adalah kapasitas baterai sebenarnya ya, watt hour WH. Dan itu juga yang menentukan kalau kalian bisa bawa power bank ini ke pesawat atau enggak. Kalau ke pesawat itu maksimal 100 WH, watt hour. Jadi itu sebenarnya yang penting, bukan si mAh-nya. Oke, nah kalau kalian bisa cek nih, rated capacity-nya dia 12.000 mAh, tapi di 5 volt. Jadi ini dia translate ya, 5 volt 3 ampere, tapi capacity sebenarnya tuh 5.000 mAh. Gue agak bingung, tapi nanti ya, kurang lebih penjelasannya kayak gitu ya. Volt P-nya itu beda, jadi nggak bisa disamain mAh doang. Oke, jadi, ini dia power bank-nya. Nah, jadi kita juga dapat pouch sama ada power bank-nya di sini, dan terakhir kita dapat kabel standar ya, kabel Baseus yang C ke C berwarna hitam, dan ada juga buku manual. So, power bank-nya masih terbungkus kertas nih kayak HP baru ya. Tapi kita nggak usah robek, kita tarik aja dari atas. Nah, ini dia power bank-nya. Lonjong dan gede ya. Ini kayak kalian bawa HP atau tablet nih bisa dibilang nih. Ini Samsung Galaxy Fold. Iya, persis segede Samsung Galaxy Z Fold. Tuh, gila, bener-bener pas banget ya. Ibarat kalian bawa tablet lah intinya ya, kayak seukuran iPad mini mungkin di tas kalian. Tapi ini powerbanknya kayak gue bilang, ini juga spesial karena dia tadi fiturnya kurang lebih sama. Kalian itu punya layar di bagian atasnya ini ya. Yuk kita cek, ada tombol power nih di bagian atasnya ya. Kita pencet dan tertulis nih ada 79% kapasitas tersisa. Nah itu baru kapasitasnya doang. Kalau kalian pengen cek lebih jauh bisa, tinggal kita pakai aja nih kabel chargernya ya.
Jadi output yang USB ini bisa sampai 30 watt ya. Jadi kalau kalian pakai HP kalau nggak salah Huawei Supercharge itu katanya kompatibel, tapi kabelnya harus kabel bawaannya mereka, karena katanya kabelnya itu kan kalau nggak salah 6 ampere atau 5 ampere ya. Jadi spesifikasi kabelnya itu sekarang tiap HP beda-beda. Tapi kita akan tes yang universal aja, yaitu C ke C, yang mana pakai USB Power Delivery. Kita akan coba lihat ya. Nah, ini nih yang keren nih guys. Jadi kalau kalian pakai buat ngecas, dia akan nunjukin ya berapa volt sama kayak tadi ya. Jadi itu 20 volt 1,4 ampere. Atau kalau, nah ini dia nggak tulisin wattnya. Kalau kita pengen dapetin wattnya, kita tinggal kaliin aja sebenarnya. Nah jadi kalau kalian pengen dapetin wattnya itu 20 kali 1,4, which is sekitar 28 watt, which is mirip ya, which is terus gua. Ya sama dengan yang tadi di power bank sebelumnya, di ShareGeek ini dia bisa output sampai 30 watt, karena memang si MacBook ini cuma butuh 30 watt aja dengan posisinya yang 99%. Dan yang kerennya lagi selain itu, dia tuh nunjukin 1 jam 33 menit, yang mana artinya power bank ini masih bisa ngecas si device ini selama 1 jam 33 menit pemakaiannya. Ya 28 watt gue rasa bakalan oke sih. Cuma laptop-laptop yang kayak dulu gue pernah tes ini untuk MacBook Pro 16 inci tahun 2019 yang butuh 100 watt, itu nggak bahkan nyampe 1 jam. Kayaknya sekitar 30 menit atau 40 menit udah habis baterai yang ada di power bank ini. Nah kalau kalian ngecas power bank ini juga, kalian bisa ini nih, dapat indikator berapa lama sebelum si power banknya penuh ya. Jadi si kapasitasnya kedip-kedip nih guys kalau kalian ngecas si power bank ini, sama kayak kalau kalian ngecas power bank biasa, itu kan biasa persentasenya atau baterainya dia hidup-hidup kedip-kedip ya. Jadi ini kita ngecas pakai 65 watt. Kalau dicek di websitenya Baseus, kalau kalian ngecas pakai charger 65 watt itu bisa sampai full dalam 90 menit ya, dari kosong ya. Tapi kalau kalian pakai charger yang lebih kecil 30 watt, itu kalian bisa ngecas full dalam durasi 180 menit. Jadi sekitar 3 jam untuk ini 20.000 mAh. Gue agak bingung jadinya ngomongin mAh-nya ini. Cuma ya kurang lebih ini kapasitasnya keduanya sama kalau dicek di websitenya 20.000 mAh. Tapi ya yang satu ini jauh lebih murah, karena yang Baseus Blade ini harganya dijual di Rp999.000. Gimana pendapat kalian? Tulis di komen di bawah. Karena abis ini kita akan lanjut ngebahas power bank yang paling gila di antara yang lain. Karena power bank ini bisa dibilang genset. Oke, yang terakhir. Yes. Mungkin udah ada yang pernah lihat, gue pernah bahas di Gadget of the Month, tapi gue lupa kapan. Tapi ini gue sekalian bahas lebih detail aja di sini. Yes, ini dia Orico ya, dari Orico, mungkin merek-merek peripherals yang kalian juga udah familiar, kualitasnya oke banget. Mereka bikin serial power station ya, ada beberapa seri. Ini yang paling gede di antara yang lain karena ini bisa output daya sampai 500 watt. Gopek. Wadidaw. Oke, so ini dia Orico Power Station, ini yang paling gede. Kalau gua cek kapasitasnya ini di rated 156.000 mAh. Cuma kan konversinya mesti dikulik-kulik sedikit ya, belum tentu pasti segitu, cuma ya kurang lebih lah. Untuk ngecas mungkin standarnya segitu. Ini adalah sebuah genset portable yang kalian bisa bawa kemana-mana. Karena ya bisa kalian lihat ada 2 buah colokan buat listrik yang bisa sampai 500 watt. Jadi kalian bisa colokin kulkas, mungkin kalian mau colokin dispenser air mungkin ya. Kalau 500 watt nggak tahu, nggak kuat kayaknya kalau air panas. Air dingin mungkin masih bisa. Dan colokin TV, mungkin colokin PS sambil kalian bawa camping. Nintendo Switch ini bisa dicolokin ke sini. Nah di atasnya ada juga layar LCD juga yang menampilkan kapasitasnya. Terus ada voltasenya berapa, power berapa, dan ada waktunya nih 99 jam. Ya, jadi gila banget. Nah, sambil kita lihat portnya, dia ada USB Type-C 1 di bagian atas, ada USB-A yang mana salah satunya ini udah QC 3.0 ya, jadi bisa 18 watt. Ada DC port 2 biji ya, gua nggak tahu buat apa nih. Gua sempat lihat juga yang lain. Ini ada inputnya juga buat kalian ngecas. Jadi pakai si charger bawaannya ini yang 65 watt. Ya, jadi kalau ngecas ini waktu itu gue pernah coba ngecas butuh waktu yang lama banget dari habis. Kemudian di bawahnya lagi ada switch untuk AC-nya. Jadi AC ini kalau kalian off, ini gue sekarang di off, kalau kalian on, ada lampu dan
ada kipas nyala di bagian dalamnya ya. Tapi kalau dicolok nanti mungkin kita akan sedikit kasih gambaran juga. Nah, satu lagi yang keren di sini adalah di depannya ini dia ada sebuah center. Jadi ya senternya ini diaktifinnya dari tombol yang ada di sebelah tombol powernya ini guys. Tuh. Oke. So, ya ini yang paling gila di antara yang lain. Jadi kalian bisa bawa ini mungkin untuk camping. Kemarin kita bawa ini memang buat camping dan pas banget kondisi kemarin di sana super gelap. Jadi kita pakai ini untuk nyolokin lampu ya, kita bisa colokin juga beberapa charger HP ya, karena kita di sana nggak bawa power bank semua. Jadi pakai ini sebagai sumber daya kita buat ngecas dan overall mantep banget sih. Dan harganya pun juga sangat-sangat mantap ya. Kalau kalian pengen beli ini, dijual di harga 8 juta rupiah. Wow. So yes guys, itu tadi unboxing powerbank gila-gilaan kita. Yes, habis budget total 10 juta lebih buat beli powerbank ini doang. Powerbank doang ya. Ya, makanya kalau kalian pengen kita bikin konten-konten aneh-aneh kayak gini lagi, make sure dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga di komen di bawah kalau kalian ada powerbank yang lebih gila lagi dari powerbank ini. Gue pengen tahu juga, makanya jangan lupa di komen, kita ngobrol-ngobrol di sana. Itu aja guys, like kalau kalian suka videonya, subscribe juga. Kebiasaan notifikasi kalian dudupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten aneh-aneh kayak gini lagi. Buat video selanjutnya, itu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Ini buat ngajim aja bisa dulu. Tuh marah dia.